Dan aku naik berat badan 15 kilo itu justru ketika aku mutusin jadi entrepreneur. Hai, welcome back to my channel. Nama aku Mary dan di channel ini aku share seputar beauty, diet, and healthy lifestyle. Di episode kali ini aku akan sharing perjalanan aku nurunin berat badan sampai 10 kilo. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan update dari channel ini. Dan di channel ini juga spesial karena ada giveaway. Aku akan ngasih 2 sepatu cantik merek Noche buat kalian. Jadi stay tune aja sampai akhir video ini untuk tahu cara menangin 2 sepatu cantik ini. Oke, langsung kita mulai aja. Untuk informasi kalian, tinggi aku tuh 165 cm dan menurut kalkulator BMI, berat ideal aku tuh sekitar 54 atau 55 kilo. Dan dari kecil hingga aku dewasa, aku nggak ada masalah dengan berat badan karena aku anaknya termasuk aktif dan aku naik berat badan 15 kilo itu justru ketika aku mutusin jadi entrepreneur. Kok bisa? Karena aku stres banget sama kerjaan. Aku jadi entrepreneur itu sejak akhir 2014 bulan Desember. Jadi itu kurang lebih sekitar 5 tahunan lah ya, 5 tahun setengah. Sebagai entrepreneur yang ngerintis sendiri dengan modal yang kecil, itu benar-benar perjuangannya luar biasa berat. Aku stres parah ketika merintis itu. Terus juga pernah bangkrut, rugi 350 juta ketika buka cabang di Surabaya. Dan semua itu terakumulasi menjadi beban pikiran dan aku nggak ada waktu untuk ngurus diri aku sendiri. Makannya nggak sehat, berantakan, selalu telat makan. Habis itu nggak ada waktu buat olahraga karena udah capek banget, pengennya tidur habis kerja. Habis itu insomnia juga, jadi susah tidur. Dan sebenarnya naik berat badan 15 kilo itu nggak langsung drastis dalam waktu singkat. Total naiknya tuh kurang lebih dalam waktu 1,5 sampai 2 tahun. Jadi aku pun nggak ngerasa ada yang salah dengan tubuh aku sampai titik dimana aku ngerasa badan kok nggak enak ya, sakit-sakitan. Jadi aku langganan sakit tuh mulai dari sakit gejala tipes, sakit mah, habis itu rambut ini rontok parah, terus kulit muka tuh kusam banget, nggak pernah bisa bersih, jadi selalu jerawatan nggak kayak gini. Habis itu kuku rapuh, paling parah sih susah BAB, seminggu bisa cuma sekali pupnya, parah banget kan. Jadi perut tuh kayak keras, terus buncit, terus kayak begah aja setiap hari. Habis itu insomnia juga sangat-sangat mempengaruhi pikiran aku. Jadi bangun pagi tuh nggak bisa fresh karena aku baru bisa tidur tuh sekitar jam 3, jam 4 subuh dan baru bangun tuh jam 11, jam 12. Itu benar-benar nggak enak banget rasanya. Sampai titik dimana aku diajak sama Egan ke LT Klinik Alam Sutra untuk cobain acupuncture slimming program. Di sana aku ketemu dokter Marley yang ngajarin aku banyak banget tentang nutrisi, kemudian diet yang sehat tuh kayak gimana, dan juga akupuntur. Aku mulai dari diet yang sehat dulu ya. Ketika fase stres itu, pola makan aku tuh berantakan banget. Pagi itu nggak sarapan karena bangunnya siang kan. Siang jam 12, jam 1 tuh bukan makan siang, tapi aku baru minum kopi. Jadi parah banget, perut masih kosong udah minum kopi, gimana nggak sakit lambung. Terus jam 3 tuh late lunch. Dan itu selalu menunya menu gede karena udah seharian gak makan, lapar berat ya. Jadi wow, kan itu kayak orang marah. Pasti ada nasi atau penyet-penyetan, pokoknya serba gorengan. Habis itu sekitar jam 3 pasti lapar, pengen snack. Itu pasti aku pesan antara boba atau kopsu, pokoknya manis-manis. Habis itu ntar jam 6 pasti ngemil lagi antara seblak, bakso, pangsit. Habis itu makan malamnya itu di sekitar jam 8, jam 9 itu bisa dipastikan antara cel ayam atau mie instan. Ntar jam 11, jam 12 pasti lapar lagi karena aku lanjut kerja sampai malam. Aku anaknya tuh lebih aktif, lebih kreatif tuh di malam hari. Biasanya kalau di malam aku makannya ke antara McD, KFC, pokoknya semua junk food plus french fries plus coke. Jadi luar biasa dalam satu hari tuh full kalori. Dan kebiasaan makan aku yang bener-bener barbar dan gak sehat itu menyicil tumpukan lemak itu selama bertahun-tahun sampai aku akhirnya nyadar kok badan aku nggak selangsing dulu. Jadi semua baju tuh gak muat dan akhirnya aku harus upgrade jadi size XL atau double XL. Gak cuma itu aja, badan aku tuh terasa berat, nggak lincah, gampang capek, nggak mood ngapa-ngapain, dan itu juga ngaruh ke self esteem aku. Aku ngerasa nggak pede. Sama dokter Marley aku diajarin diet yang sehat itu adalah diet yang low carbs pastinya, no dairy karena itu high kalori banget, dan juga perbanyak sayur-sayuran
sayuran, daging boleh tetap ada karena itu protein. Kemudian akupuntur tuh benar-benar mengubah, life changing banget, karena akupuntur itu membantu banget untuk nyimbangin hormon, memperlancar metabolisme, jadi aku lebih lancar BAB, dan pola tidur aku lambat laun membaik, jadi nggak separah dulu jam 3 jam 4 baru bisa tidur, karena kurang tidur pun bisa sangat mempengaruhi pola makan kita, karena saat kurang tidur itu hormon leptinnya tuh turun, hormon grelinnya naik, jadi nafsu makan kita bertambah. Akupuntur ini buat aku bukan pengobatan instan yang juga bikin langsung turun berat badan, dia lebih ke terapi untuk meningkatkan energi Qi, dan metode slimming ini sama sekali nggak menggunakan obat-obatan untuk bakar lemak atau penahan nafsu makan. Jadi bener-bener tubuh aku yang ditantang untuk bisa self healing dari dalam sendiri, dan itu bener-bener proses yang nggak instan, tapi aku bener-bener ngeliat progresnya tuh secara bertahap dan permanen, dan hasilnya tuh nggak tiba-tiba yoyo. Aku masih terus melanjutkan akupuntur, tapi udah nggak di LT klinik lagi karena agak jauh, di Tangerang, di Alam Sutra. Aku sekarang terapi akupunturnya itu di klinik akupuntur Cipte sama dokter Maya atau dokter Prisil. Mereka sabar banget, sekaligus mengedukasi pasien, dan juga pelayanannya bener-bener ramah, tempatnya juga higienis, dan pelan-pelan aku juga mulai menambah porsi olahraga. Selama menjadi entrepreneur sama sekali nggak gerak, kebanyakan duduk di meja, duduk lihat laptop, itu benar-benar bikin aku jadi orang yang males gerak karena capek, dan akhirnya aku harus memaksakan diri untuk olahraga, karena prinsipnya turun berat badan itu adalah kalori yang keluar harus lebih banyak daripada kalori yang kita konsumsi. Jadi pertama aku tuh jalan dari tempat rumah aku tinggal sampai ke kantor, jadi jalan kaki bolak-balik pagi sama malam, sampai akhirnya aku ngerasa udah lebih kuat, aku nyoba olahraga lari, walaupun aku sebenarnya sangat nggak enjoy lari, karena lari itu gila capek banget dan bosenin, apalagi waktu itu berat badan aku masih 65, jadi badan tuh kayak masih berat gitu, nggak lincah diajak lari. Sampai akhirnya aku mutusin mencoba Muay Thai. Muay Thai ini sama sekali nggak bosenin karena dia gabungan dari cardio dan juga HIIT, dan itu gerakannya variatif, dan bisa kan ninju-ninju, jadi benar-benar sekalian stress release, dan itu benar-benar bikin aku cepet banget shaping dan juga turun berat badan karena ngebakar lemak sekaligus ngebentuk otot. Sampai akhirnya aku kenalan dengan aplikasi namanya ClassPass. Di ClassPass itu pilihannya banyak banget, nggak cuma HIIT tapi juga ada bootcamp, ada pilates, ada cardio, ada yoga, dan lain sebagainya, ada bar juga. Jadi aku mencoba berbagai jenis olahraga yang selama ini di luar rutinitas aku, dan ternyata aku lebih enjoy itu di olahraga cardio bootcamp, yoga, dan pilates, karena itu semua gabungan yang membantu aku untuk ngembangin massa otot dengan cepat sekaligus membakar lemak. Jadi olahraga itu jangan dibayangin cuma ke gym, angkat-angkat, dan juga lari di treadmill. Sebenarnya pilihannya itu banyak banget, yang penting kalian tuh mau coba, karena kalau nggak pernah dicoba kita nggak akan pernah tahu apa yang works for us. Dan proses aku turun berat badan ini juga disertai dengan perubahan mindset. Ini aku belajar banyak banget dari Kak Yulia Falshun, karena Kak Yulia selalu ngajarin diet itu bukan instan, it's a lifestyle change. Jadi kita harus menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan yang bisa kita enjoy. Kita juga mesti memilih dan memilah apa yang kita masukin ke badan diri kita sendiri, karena ya kita sayang sama diri kita. Terus aku juga belajar memahami tipe tubuh aku sendiri. Ini kalian bisa nonton video lengkapnya di YouTube-nya Joanna Soh. Dia ngajarin banyak banget tentang olahraga sesuai dengan tipe tubuh, dan ternyata aku tuh masuknya endomorph, yaitu tipe yang cenderung mudah menambah berat badan. Dan setelah 3 tahun aku menjalani hidup sehat, akhirnya aku bisa turun dari 65 ke 55 kilo, itu berat badan ideal aku. Dan itu benar-benar perjuangan yang nggak gampang, nggak instan, dan butuh mindset yang bener, butuh habit yang baik, butuh pengetahuan tentang makanan juga, dan tentang tubuh diri kita sendiri juga ya. Dan aku bener-bener saranin buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk menurunkan berat badan, jangan percaya sama iklan-iklan tentang teh instan, teh penghancur lemak, teh diet, pil langsing, pil bakar lemak, dan lain sebagainya. Mungkin bagi beberapa orang iya ngaruh secara instan, tapi habis itu pasti akan balik lagi, karena apa yang terlalu cepat berubah dia nggak akan mencapai titik stabilnya. Justru aku lebih menyarankan slow process, jadi kita benar-benar ngebiasain setiap sel dalam tubuh kita untuk menjalani perubahan ini supaya ini menjadi lifestyle, bukan lagi dia tuh terasa seperti siksaan, nggak enak makanannya, bukan lagi olahraga tuh ngerasa seperti keterpaksaan, aku harus olahraga nih, melainkan menjadi sebuah lifestyle, sebuah motivasi. Jadi tiap pagi bangun ya otomatis pengen
pengen olahraga. Karena apa? Karena kita sayang sama diri kita sendiri. Terus diet kita secara otomatis sudah mensortir, nggak pengen lagi makan makanan yang junk. Karena kita juga menyayangi diri kita sendiri, kita pengen ngasih yang terbaik ke diri kita sendiri supaya kita juga sehat. Bukannya aku nggak cheat meal ya, sesekali aku cheat meal, terutama ketika di weekend, karena makanan yang enak itu harus dinikmati karena it's part of life. Cuma porsi takarannya aku udah bisa ngontrol karena aku tahu oke, I don't need that much. Dan semoga itu bisa kalian terapkan juga, karena memang perlu proses sampai kalian tuh mengenali diri kalian sendiri. Jadi kalau ditanya rahasia aku nurunin sampai 10 kilo tuh apa, aku bisa jawab cara aku adalah holistic healthy lifestyle. Bukan cuma ngandelin diet aja, bukan cuma ngandelin olahraganya aja, tapi secara keseluruhan dimulai dari mindset yang benar tentang diri kita sendiri, terus juga diet yang seimbang, bukan diet yang ekstrim yang nyiksa. Habis itu olahraga yang teratur, jadi olahraga juga nggak harus ngoyo tiap hari olahraga, harus perlu rest day juga. Di sini aku akan nggak tampilin jadwal aku olahraga secara mindful. Nggak kalah pentingnya adalah istirahat yang cukup, karena badan kita ini juga perlu istirahat setelah bekerja keras sepanjang hari. Habis itu ditambah olahraga, otot nggak akan bisa berkembang kalau nggak cukup istirahatnya. Dan last of all, perjuangan menurunkan berat badan itu memang sebuah milestone yang penting dalam hidup aku. Tapi yang penting berikutnya adalah gimana cara maintain healthy lifestyle itu. Bukan cuma oke, turun 10 kilo, oke sekarang waktunya aku makan enak yang selama ini nggak bisa makan. Nggak gitu juga, itu pasti akan balik lagi ke titik nol, dan itu aku sangat-sangat nggak kepengen. Jadi aku benar-benar menerapkan ke diri aku adalah this is my new lifestyle. Ini yang harusnya aku jalani sehari-hari tanpa rasa keterpaksaan. Dan semoga apa yang aku sharing ini bermanfaat buat kalian yang sekarang lagi berjuang untuk nurunin berat badan. Oh ya, kita masuk ke giveaway-nya. Nah, ini ada 2 sepatu cantik buat kalian, dan sepatunya masih baru ya, ini masih sole-nya belum kotor, masih clean. Cuma kotaknya udah nggak ada karena aku kebiasaan kalau udah ada barang baru kotaknya aku buang. Ini aku simpan di rak sepatu supaya nggak menu-menuhin. Cara menanginya gampang banget, subscribe, klik tombol lonceng, like video ini, dan juga komen di kolom komentar apa motivasi kalian untuk hidup sehat. 2 pemenang yang jawabannya bagus, aku akan kirimin sepatu cantik ini supaya kalian makin termotivasi untuk menjalankan healthy lifestyle. Nah, itu aja sharing aku. Semoga kalian enjoy dan kalian mendapatkan manfaat, mendapatkan insight dari video ini. Thank you for watching, stay tuned, and see you next episode.